Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu. Kami sekali lagi memohon Engkau menguasai hati dan pikiran kami. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau coba mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Mohon Engkau sendiri yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, dan kami semua yang mendengarkan, biar kami semua boleh sehati, seturut dengan firman-Mu, seturut dengan tuntunan Allah Roh Kudus. Kami ingin memahami isi hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27a, dan kemudian kita juga membaca dari Matius pasal yang ke-28. Kita baca dari Filipi pasal yang ke-1 ayat 27a. Saya bacakan buat kita semua. Ini sangat mudah kita ingat dan kita hafalkan. Filipi pasal 1 ayat 27. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Satu bagian lagi firman Tuhan dari Matius pasal 28 ayat yang 19 sampai ayat yang ke-20. Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan buat kita semua. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah Gospel Stories. Atau kalau boleh saya tambahkan, Living Gospel Stories in Daily Life. Kita tahu ada Injil dan bagaimana sebetulnya kita perlu menghidupi Injil itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi firman Tuhan katakan, hendaklah hidup kita itu berpadanan dengan Injil Kristus. Saya ingin mulai dengan apa itu Injil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa itu Injil? Injil adalah tentang Yesus Kristus. Kelahirannya Yesus Kristus, kehidupan dan pelayanannya, kematiannya Yesus Kristus, kebangkitannya, dan kenaikannya ke surga. Saya tambahkan satu lagi, ini nggak ada di sini, yaitu kedatangannya kembali. Ya, 5 hal ini sudah digenapi Tuhan, dan itu sudah terjadi. Ada satu hal yang belum terjadi, kedatangannya kembali. Nah, bagaimana Yesus Kristus, kehidupan, kematiannya, dan kebangkitannya, serta kenaikannya ke surga, itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Itu berpengaruh dalam kehidupan kita dan memberikan makna kepada hidup kita. Apa makna Injil itu kemudian bagi hidup kita? Kalau kita tahu Yesus lahir, Yesus hidup dengan sempurna. Dia melayani, melakukan banyak sekali mukjizat. Pengajarannya luar biasa. Yesus juga mati di salib, berkorban untuk kita semua. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Dan kemudian dia hidup bersama dengan murid-murid 40 hari, lalu dia naik ke surga. Bagaimana kisah Injil ini?
hidup di dalam kehidupan kita. Sebelum itu hidup dalam kehidupan kita, tentu itu perlu jadi makna buat kita. Jadi apa makna kisah Injil itu bagi kehidupan engkau dan saya? Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah engkau dan saya percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda? Sebelum kita percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi buat kita, gak mungkin gospel itu jadi punya makna untuk kehidupan kita. Ini langkah pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita lihat diri kita. Yang saya maksudkan dengan apakah Yesus itu adalah Tuhan buat kehidupan kita? Langsung kepada aplikasinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah sungguh hanya Yesus saja yang punya otoritas tertinggi dalam kehidupan kita? Yesus berhak mengatur seluruh kehidupan engkau dan saya. Apakah benar seperti itu? Atau ada yang lain yang mengatur kehidupan kita? Atau adakah perkataan orang lain yang menjadi sumber inspirasi buat kita semua? Atau hanya firman Tuhan? Perkataan Yesus saja yang sungguh-sungguh menginspirasi saya dalam menjalani kehidupan saya. Jikalau memang Yesus adalah Tuhan, maka dialah sumber inspirasi buat kita semua. Dialah yang punya otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan engkau dan saya. Standar hidup kita bukan diletakkan kepada standar hidup yang diajarkan oleh dunia ini. Tapi standar hidup kita berdasarkan firman Tuhan. Apakah engkau dan saya percaya firman Tuhan bisa mengatur seluruh kehidupan kita? Secara doktrin Bapak Ibu Saudara sekalian kita akan say yes. Secara doktrin. Tetapi ketika kita menghidupinya, apakah benar-benar kita mau taruh seluruh hidup kita tunduk di bawah perkataan firman Tuhan? Perkataannya Yesus Kristus dalam kehidupan engkau dan saya. Saya ingin ajak kita nanti untuk mengaplikasikan lebih jauh Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang terima dulu teori-teori ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jika engkau dan saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi buat kita, maka kita akan menemukan makna Injil dalam kehidupan kita. Makna Injil itu ada kaitannya Bapak Ibu Saudara sekalian dengan kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Ketika kita dibenarkan oleh Allah melalui Yesus Kristus, maka hidup kita ini tidak lagi dikuasai oleh perasaan guilty and shame. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu kita jatuh dalam dosa, secara normal kita akan merasakan perasaan bersalah, bukan? Dan kita akan malu. Lihat pekerjaan iblis. Iblis terus menuduh kita, membuat kita merasakan deep in guilty. Sehingga kita gak berdaya. Kita ada dalam perasaan malu yang luar biasa, kita gak berani menghadapi orang. Kita makan malu terhadap diri kita sendiri. Membuat kita tidak berdaya oleh karena guilty and shame. Tetapi ketika kita tahu, kita dibenarkan di hadapan Allah melalui Yesus Kristus, maka sesungguhnya kita ini sudah di hadapan Allah, kita sudah diterima Bapak Ibu Saudara sekalian. Engkau dan saya sudah diterima di hadapan Allah. Dosa yang kita lakukan itu sudah lampau. Dan itu sudah ditanggung Yesus di atas kayu salib. Engkau dan saya sekarang memiliki kehidupan yang free. Oleh sebab itu, kita juga kemudian
bisa mengalami apa yang namanya dikuduskan. Satu demi satu tabiat keberdosaan kita itu kemudian mengalami pengudusan di hadapan Tuhan. Karena kita sudah free from feeling of guilty and shame di hadapan Tuhan, maka kita bisa datang ke hadapan Tuhan membawa pergumulan dosa kita. Dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan tolonglah aku, kuduskan aku. Dengan kekuatan seperti itu, dengan kesadaran seperti itu, maka kita bisa mengatakan no terhadap dosa. Dulu sebelum punya Yesus Kristus, sebelum ada orang pribadi Allah yang menanggung dosa kita, maka kita ini seperti orang yang tidak berdaya terhadap dosa. Kita tahu ada dosa ini mungkin seperti apa? Melihat edik dalam porn atau edik dalam narkoba, atau kita punya kebiasaan buruk berbohong dan sebagainya. Kita terikat di dalamnya, kita nggak bisa lepas. Tetapi ketika kita punya Yesus Kristus yang sudah rela menanggung hukuman dosa atas semua dosa kita, kita bisa katakan say no kepada dosa. Sekarang kita menghadapi dosa itu dengan kekuatan yang dari Allah. Dengan sadar kita tahu Yesus Kristus sudah tanggung semua itu, sekarang saya dibebaskan dari dosa, saya disucikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, darah Yesus Kristus yang tercurah di salib. Sehingga hidupku yang sekarang ini adalah kehidupan yang baru. Karena apa? Karena di dalam Yesus Kristus kita menjadi pribadi yang baru. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Injil bekerja dalam diri kita, kita juga kemudian pada waktunya kita akan mengalami apa yang namanya dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita akan mengalami glorification, dimuliakan bersama dengan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini semua doktrin-doktrin yang sangat fundamental, sangat mendasar dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi dalam mempraktekannya dan ataupun kaitannya dengan diri kita, kita belum bisa memahami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam Injil Yesus Kristus mengambil dosa engkau dan saya dan kemudian kita dibenarkan. Begitulah Injil itu kemudian bekerja dalam diri kita. Sehingga kita kemudian bisa mengasihi seperti Yesus mengasihi. Kita seperti menghidupkan kembali pengorbanan yang sudah Yesus lakukan. Sehingga kita juga kemudian bisa berkorban bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita mengalami apa yang namanya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tanpa mengalami apa yang namanya kita dikuduskan di hadapan Tuhan, maka kasih yang kita berikan kepada orang lain bukanlah kasih Kristus. Pengorbanan yang kita lakukan terhadap orang lain itu bukanlah pengorbanan yang Christ-centered, bukan seperti yang Yesus lakukan. Karena apa? Kita belum terkoneksi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah sebuah penghalang yang terbesar yang menggagalkan kita untuk memahami semua hal yang tadi saya sampaikan di depan untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Sebetulnya ada banyak penghalang, tapi ini yang sangat mendasar. Dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sebuah battle, pertempuran yang tidak habis-habisnya sampai kita berjumpa dengan Bapa. Yaitu pertempuran apa? Antara si aku yang self-centered dengan si aku yang sudah diubahkan, yang maunya hidupnya Christ-centered. Dengan Roh Kudus yang mengarahkan kita untuk hidup menjadi pribadi yang Christ-centered.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau kasih ini perkataan seorang ahli. We have become so self-centered that we go to God only for something from Him and not for God Himself. Inilah kalau kita berdoa, berdoa yang self-centered. Saya ingin coba aplikasikan pergumulan antara self-centered dan God-centered di dalam kehidupan kita berdoa. Ini boleh kita jadikan sebuah mungkin pola pikir yang bisa kita kembangkan juga kemudian ke berbagai problem dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita. Bagaimana kita menghidupi Injil dalam kehidupan doa? Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita menghidupi Injil di dalam kehidupan doa kita, dan kita terjebak di dalam doa-doa yang self-centered dibandingkan dengan doa-doa yang Christ-centered. Yang pertama, kita perlu bertanya pada diri kita, kepada siapa Anda berbicara sesungguhnya ketika berdoa? Apakah engkau dan saya sedang berbicara kepada diri sendiri karena diri kita sendiri adalah Tuhan? Atau kita berbicara kepada Tuhan yang adalah Tuhan? Ketika kita berbicara kepada diri kita sendiri, kita merasa diri kita yang paling berotoritas terhadap hidup kita. Sayalah yang berhak mengatur seluruh kehidupan sayalah yang tahu apa yang sesungguhnya saya inginkan. Maka sesungguhnya pola pikir seperti itu akan membawa kita kepada doa-doa yang self-centered. Anda dan perkataan Anda yang harus didengarkan dan dipenuhi tuntutannya. Di dalam doa tidak heran, kalimat-kalimat yang kita keluarkan itu adalah kalimat-kalimat yang menuntut Tuhan harus dengar saya. Menuntut Tuhan harus memenuhi semua permohonan saya. Karena apa? Sesungguhnya saya menganggap diri saya adalah orang yang paling berotoritas dalam hidup saya. Sebaliknya, kalau saya menganggap Tuhan adalah Tuhan yang paling berotoritas dalam kehidupan saya, maka ketika saya berdoa, saya mencari kehendak Tuhan. Firman Tuhan berbicara apa kepada saya ketika saya berdoa. Sehingga saya mau dengar Tuhan ngomong apa melalui firman-Nya. Saya mau buka diri saya, mendengarkan, coba peka kepada Roh Kudus. Roh Kudus arahkan saya kepada firman Tuhan yang bagaimana. Dan saya mau submit kepada kebenaran firman Tuhan itu. Inilah doa-doa yang Christ-centered. Apa tujuan kita berdoa? Apa goal kita waktu doa? Tentu kalau orang yang self-centered, dia hanya akan mencari kepentingan dan keinginannya sendiri untuk dipuaskan, untuk dipenuhi. Tetapi kalau seorang yang Christ-centered berdoa, maka dia akan mencari kehendak, kepentingan kerajaan Allah untuk menjadi tujuan dalam dia berjumpa dengan Allah melalui doa. Dalam doa orang yang self-centered, maka pikirannya adalah keinginan dan kepentingan dia sendiri yang dia harapkan dipenuhkan. Tetapi ketika kita berbicara dalam doa kita adalah seorang yang Christ-centered, kita berharap rencana Allah dalam kehidupan saya bisa digenapi. Melalui doa, saya bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus. Itu yang menjadi harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kuncinya di sana Bapak Ibu Saudara sekalian. Battle, pertentangan antara self-centered dan God-centered adalah siapa Tuhan dalam hidupmu? Siapa yang berotoritas mengatur kehidupanmu? Apa tujuan hidupmu? Apa harapanmu? Apakah harapanmu seperti yang Tuhan harapkan? Seperti yang Tuhan rencanakan?
atau saya yang mengatur tujuan hidup saya? Saya coba kasih satu contoh lagi. Battle antara self-centered dengan God-centered dalam hal parenting. Dalam hal mengasuh anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hal parenting, kita juga bisa menghidupi Injil dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, yang menghalangi kita adalah self-centered. Atau bisa juga kita jatuh ke dalam kid-centered. Atau anak kita yang jadi pusat. Bukan saya yang jadi pusat, tetapi anak yang jadi pusat. Seharusnya di dalam mengasuh anak, Kristuslah yang menjadi pusat. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita sebagai orang tua yang self-centered, maka orang tua sesungguhnya di balik semua harapan dia berpikir bahwa dialah Tuhan. Sehingga pertanyaan ini menjadi penting. Kepada siapa anak berbakti dan menyembah? Kepada siapa anak harus berbakti dan menyembah? Orang-orang yang tidak kenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah orang tua yang mengharapkan anak-anaknya berbakti kepada dia. Melayani dia. Dan bahkan mungkin ada yang lebih celaka lagi. Menganggap anak itu sebagai investasinya dia. Jadi banyak anak, banyak rejeki. Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Kepada siapa anak kita berbakti dan menyembah? Bukan kepada orang tua. Tetapi kepada Tuhan, karena Tuhanlah Tuhan. Bukan saya sebagai orang tua yang menjadi Tuhan. Orang tua dalam mengasuh anak, kita harus tahu siapa yang menjadi sumber hikmat dan yang perkataannya harus menjadi acuan dalam kehidupannya. Tidak jarang Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadikan perkataan kita sebagai orang tua menjadi perkataan yang harus didengar dan harus ditaati. Sehingga kalau anak tidak mendengarkan kita, anak tidak mentaati kita, maka kita menjadi harga diri kita jatuh, kita merasa tidak dihormati, atau bahkan kita merasa gagal. Kita sekali lagi menganggap diri kita sebagai orang tua adalah orang tua yang self-centered. Kalau kita orang tua yang Christ-centered, maka kita akan mengajak anak kita untuk mendengarkan Tuhan. Firman-Nya yang harus didengarkan. Firman Tuhan yang harus ditaati. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, itu mempengaruhi kalimat yang kita keluarkan dalam memberikan nasihat. Percaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau mindset kita ini self-centered, maka kalimat yang kita munculkan ini, emosi yang terjadi dalam diri kita, semuanya berpusat kepada si aku sebagai orang tua. Tapi kalau mindset saya Christ-centered, maka pikiran saya adalah bagaimana anak saya menjadi anak yang mentaati firman Tuhan. Bagaimana saya memberikan nasihat, perkataan yang saya katakan ini ada dasar firman Tuhannya. Dan kuasa itu, kuasa di balik kata-kata nasihat itu memiliki kuasa yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kita marah kalau nasihat kita nggak didengarkan? Sebagai orang tua, saya kadang-kadang jatuh dalam perilaku seperti ini. Saya marah sekali kalau anak saya nggak dengarkan nasihat saya. Tetapi ketika saya marah, saya coba berpikir, kenapa saya harus marah? Ini anak saya nggak dengerin saya karena saya yang memberikan tuntutan atau dia sesungguhnya tidak mentaati Tuhan. Saya akan marah kalau dia tidak mentaati Tuhan.
Tetapi saya harus hati-hati dalam memberikan nasihat. Karena kadang-kadang di balik itu saya merasa saya tidak dihargai. Karena anak saya tidak mendengarkan perkataan saya. Karena keinginan saya tidak dituruti. Maka saya berusaha mengontrol anak saya dengan apa? Dengan marah. Marah bisa dengan kata-kata atau kita eskalasi dengan pukul meja. Atau bahkan sampai berlaku kekerasan terhadap anak. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa target, goal kita menjadi orang tua untuk mengasuh anak kita? Apakah kepentingan kita, keinginan kita atas anak kita paksakan kepada dia, sehingga kata-kata yang kita keluarkan itu adalah kata-kata yang menuntut dia untuk menjadi seperti keinginan kita, atau kita tahu kehendak Tuhan, kita mengajak anak kita melihat kepentingan kerajaan Allah menjadi kepentingan buat anak kita. Bagaimana kita menolong anak kita melihat rencana Tuhan dalam kehidupan dia. Bagaimana kita menolong anak kita untuk melihat apa yang Tuhan berikan, karunia-karunia kepada anak kita. Sehingga kita bisa nasihat kata-kata kita mengarahkan dia kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang tua yang self-centered adalah orang tua yang ingin anaknya menjadi seperti yang dia inginkan. Saya gagal jadi dokter, saya ingin anak saya jadi dokter. Saya gagal jadi pianis terbaik. Saya ingin anak saya jadi pianis terbaik. Dan sebagainya dan sebagainya. Kita berikan, kita sodorin, kita paksain harapan-harapan kita yang tidak tercapai kepada anak kita. Dan kita feel good melihat anak kita memenuhi keinginan kita. Tapi sebaliknya, apakah sungguh engkau dan saya menginginkan anak kita menjadi semakin serupa Kristus? Itu goal, tujuan kita sebagai orang tua yang Christ-centered dalam mengasuh anak. Itu tujuannya kita menghidupi Injil dalam kehidupan kita. Yesus Kristus sudah berkorban di atas kayu salib. Dia sudah berikan segala-galanya buat kita semua. Dialah Tuhan dan dialah juru selamat kita. Kenapa kita tidak menghidupi kehidupan kita seperti bagaimana Yesus lakukan dan bagaimana kita berelasi dengan orang lain di antara keluarga kita, di jemaat kita, dan di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu Saudara sekalian, pola mindset pikiran seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian bisa terapkan di dalam problem dalam pelayanan, di dalam problem dalam pekerjaan sehari-hari, di dalam doing business, membangun bisnis. Pikirkan siapa Tuhan atas hidupmu. Siapa yang sesungguhnya memiliki kantor ini? Siapa sesungguhnya memiliki usaha ini? Akukah atau Tuhan? Siapa yang sesungguhnya memanggil engkau dan saya melayani di gerejamu? Sehingga kalau kita nggak dapat posisi itu, kita pantas marah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa terapkan mindset. Ya, kita sadari battle ini antara self-centered dengan Christ-centered. Itu battle itu terjadi dalam diri kita. Saya ingin menutup renungan firman Tuhan ini dengan sebuah kutipan dari buku yang ditulis oleh Miller. Jika kita berhenti bertarung dalam diri antara self-centered dan Christ-centered maksudnya, dan merangkul kisah Injil yang Tuhan jalin dalam hidup kita, kita akan menemukan sukacita. Jika kita mengejar kebahagiaan secara langsung, itu terlepas dari genggaman kita. Karena apa?
karena kita di luar Kristus. Tetapi jika kita mulai belajar mengasihi bersama Yesus, kita pada akhirnya akan menemukan sukacita. Kita belajar mengasihi seperti Yesus Kristus. Kita belajar berkorban seperti Yesus Kristus. Maka kita akan menemukan sukacita di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan. Meskipun kita sedang ada di dalam penderitaan dan kesulitan. Meskipun kita ada di dalam ketidakpastian dalam mengerjakan bisnis. Meskipun kita sedang ada dalam pergumulan, di dalam relasi dengan sesama. Engkau dan saya ada bersama-sama dengan Yesus Kristus. Karena Injil hidup di dalam hidup kita. Kita masih bisa mengasihi. Kita masih bisa berkorban untuk orang lain. Karena Yesus hidup dalam hidup kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya mohon dengan kasih Muse Daniel Fu bisa tutup dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena malam hari ini Tuhan sudah membawa kami datang di dalam rumah-Mu ini Tuhan, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Terangilah hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami hidup tidak untuk diri kami sendiri, supaya kami tidak menjadi manusia yang self-centered Tuhan, tetapi kami menaklukkan diri kami di dalam otoritas Tuhan. Engkau yang menjadi pusat di dalam hidup kami. Engkau yang mengontrol seluruh pikiran kami, Engkau yang mengontrol seluruh tingkah laku hidup kami, supaya kami boleh merasakan dan mengalami kehadiran-Mu yang nyata di dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam keluarga kami ya Tuhan, kami boleh melihat Engkau sebagai Tuhan yang terus berkuasa di dalam setiap lapisan kehidupan rumah tangga kami. Di dalam relasi suami istri dengan anak, Tuhan kami mohon Engkau yang berkuasa di dalamnya. Demikian juga di dalam usaha pekerjaan kami, relasi dengan masyarakat, relasi dengan sesama saudara, rekan kerja di gereja. Tuhan bangkitkan hidup kami menjadi hidup yang menghidupkan Injil, menjadi hidup yang menghidupkan rupa Kristus bagi kemuliaan Tuhan. Dengarlah doa kami, bantu kami, bersyukur juga untuk hamba-Mu, Lause Suri yang sudah melayani kami. Tuhan memberikan urapan kuasa kasih Tuhan, terus menyertai di dalam pelayanan boleh menghasilkan buah-buah Injil, membawa banyak orang bertumbuh dan berakar di dalam Kristus. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.